Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Sehat. sambil nunggu beliau ya. Tak saya mulai. Beliau belum join ya, Ustaz ya? Belum kayaknya. Baik, selamat datang para peserta kajian HELPS. Insya Allah sebentar lagi acara akan dimulai, tapi mohon maaf menunggu sebentar karena Ustadz Nofriyadinya sedang kami hubungi. Nggak enak. Jadi kayak minum minyak angin. Kami bagi earphone ambil biar nggak ganggu. Assalamualaikum Ustaz Wahyu. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz Faiz. Baik, alhamdulillah Ustaz Nofriyadi sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baru selesai aja Ustaz. Fauzan Ustaz. Langsung kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita patut bersyukur di mana pada pagi hari ini insya Allah kita memilih untuk mengikuti acara yang insya Allah diberkahi, bermanfaat, yaitu kajian ke-23 Healthcare Professional for Syariah, yang topiknya insya Allah hari ini akan kita ambil The Future, Setting System dan Teknologi Kesehatan Peradaban Baru Islam. Untuk narasumber kali ini yaitu Ustadz Nofriyadi Hermani, PhD, dan kami panitia mohon maaf ternyata dalam penulisan poster yang disebarkan ada kesalahan. Untuk itu saya ingin memberikan sedikit, nggak sedikit sih, banyak juga, terkait background pembicara atau Ustadz Nofriyadi. Beliau ini penulis buku The Model, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Beliau ini lahir di negeri Seribu Langgar atau Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian selepas lulus sekolah menengah, merantau ke kota pelajar Yogyakarta. Di kota Gudeg ini, beliau menunaikan amanah orang tua untuk menjadi seorang sarjana. Kemudian tahun 1997 berhasil lulus dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian beberapa tahun kemudian menyelesaikan program master di Biomedical Engineering di Nanyang Technology University Singapura. Kemudian meraih gelar Philosophy of Doctor PhD di Tokyo Institute of Technology Jepang dengan spesialisasi Pattern Recognition and Machine Learning. Nah, jadi sejak kuliah hingga sekarang menyenangi ilmu psikologi,
pengembangan diri, agama Islam, manajemen, organisasi, kepemimpinan, ilmu sosial, politik, ekonomi, sejarah, peradaban, dan berbagai bidang di luar bidang engineering. Nah, kemudian sehari-harinya beliau mengajar di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, di samping mendidik lembaga perguruan tinggi, juga mengabdikan diri secara penuh pada pendidikan keluarga dan masyarakat. Nah, luar biasa, Masya Allah. Itulah background dari Ustadz Nopriyadi Hermani PhD. Baik, mungkin supaya kita bisa langsung mendengarkan pemaparan beliau terkait topik kita hari ini, maka kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Nopriyadi. Tafadhol Mashkura, Ustadz. Oke, syukran Ustadz Wahyu Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bergembira bisa bertemu dengan saudara sekalian di teman-teman di Hub Syariah ya, yang mana saya juga ikut sebenarnya dalam grupnya, cuma memang silent members ya, jadi anggota yang diam gitu. Dan saya bergembira pada hari ini bertemu dengan teman-teman yang berkutat di bidang kesehatan, mungkin dokter, mungkin juga perawat, mungkin juga ada ahli herbal, ahli farmasi, dan segala macam. Saya tidak tahu persis ya, tapi saya kira yang semua terkait pendidikan, terkait dengan kesehatan itu ada di grup itu. Mungkin karena saya pernah di Biomedical Engineering, dan riset saya juga ada terkait tentang peralatan medis. Nah, mungkin saya dimasukkan dalam grup itu, dan saya bergembira bisa bertemu dengan sahabat sekalian pada kesempatan ini. Kemudian tidak lupa kita aturkan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah penyampai risalah yang terbaik di muka bumi ini, risalah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan baik, manusia bisa menata peradaban itu dengan baik, dan juga kita punya optimisme ya, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di masa depan, termasuk ya kehidupan tentang sistem kesehatan, tentang teknologi kesehatan itu dengan panduan Islam. Nah, pada kesempatan ini ya, izinkan saya menyampaikan slide-nya dulu. Bentar. Oke. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, tema kita pada hari ini adalah the future, setting, sistem, dan teknologi kesehatan peradaban baru Islam. Nah, saya dalam kesempatan ini bukan ingin mencekoki ya tentang sistem dan teknologi kesehatan. Ya, itu bukan, karena bagaimanapun saya mengajari para perenang itu berenang gitu. Bahkan para perenang profesional, nggak mungkin kan perenang amatiran mengajari perenang profesional gitu tentang sistem dan teknologi kesehatan. Karena banyak hal yang ini di luar kompetisi saya, tapi juga di dalam kompetensi dari sahabat sekalian. Tapi apa yang saya sampaikan di kesempatan ini, ketika ada kaca the future, ketika bicara ada future, berarti bicara tentang harapan, tentang masa depan. Masa depan yang seperti apa, harapan seperti apa yang diharapkan tidak bukan adalah sistem dan teknologi kesehatan peradaban baru ke depan itu seperti apa. Nah, maka di sini ada dua hal yang dibutuhkan ketika kita ingin membangun masa depan, termasuk sistem dan teknologi kesehatan. Pertama adalah ilmu Islam, yang kedua adalah ilmu sunnatullah. Ilmu Islam itu paling gampang adalah
yang bersumber dari Quran dan hadis, kemudian ilmu sunnatullah yang relevan dengan ini ya itu adalah terkait tentang ilmu kesehatan, terkait tentang medis, terkait tentang teknologi dan segala sains dan teknologi yang terkait dengan kesehatan. Nah, saya akan menyampaikan basis Islamnya, lalu kemudian nanti akan sedikit memberikan ya gambaran tentang masa depan, tetapi penyempurnaan dari visi misi tentang sistem, bagaimana kita men-set up sistem dan teknologi kesehatan itu, saya kira ini tugas sahabat sekalian gitu. Nah, oke, saya akan mulai dari sini ya. Saya suka dengan kalimat ini ya, di Al-Qur'an surah Al-Imran 110. Ini yang juga sering saya sampaikan waktu saya di S3 di Tokyo Institute of Technology, beberapa belasan kali saya khutbah Jumat di kampus waktu itu, dan satu ayat ini yang tidak lupa saya sampaikan, karena di hadapan para peneliti, kemudian juga pelajar, Muslim dari berbagai dunia, itu saya ingin membangun ya, semacam optimisme bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan umat Islamnya adalah umat yang paling diharapkan. Karena umat Islam ini yang dimaksud yang terbaik kalau kita lihat dalam satu tafsir Ibnu Katsir itu adalah umat yang paling bermanfaat bagi umat yang lain. Nah, kalau kita bicara umat yang paling bermanfaat, maka kita harus menyadari, ini juga saya bangun kesadaran kepada teman-teman di Tokyo Tech saat itu adalah bahwa kita sekarang hidup di dalam sebuah peradaban yang tidak baik-baik saja, kira-kira begitu. Dan di dalam buku saya The Model, saya menyebut kita hidup dalam sebuah peradaban yang kalau dikasih titel, itu adalah kita hidup di era kegagalan. Kegagalannya ada dua. Pertama adalah kegagalan manusia dalam menata kehidupan pribadi. Jadi menata banyak manusia yang tidak bahagia, banyak manusia yang tidak sehat, banyak manusia yang memiliki lifestyle yang bermasalah. Ini kegagalan yang pertama. Yang gagal yang kedua adalah kegagalan manusia di dalam menata peradaban. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, ya, termasuk masalah kesehatan. Dan gelar ya, the Valor Era, ini ada kata valor, itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya bisa diandalkan. Yang diandalkan manusia pada hari ini adalah sebenarnya pengetahuan. Kita itu hidup di era keberlimpahan ilmu pengetahuan, luar biasa. Para ahli, para pakar itu banyak. Perkembangan sains dan teknologi hampir semua bidang itu luar biasa. Kita bisa lihat jurnal-jurnal ilmiah itu selalu muncul ya, mungkin hitungannya detik. Itu artinya apa? Manusia mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Tetapi produksi pengetahuan yang dibuat manusia itu tidak mampu membuat kehidupan pribadi dan kehidupan peradaban yang baik. Justru bermasalah. Dan akarnya itu adalah sekularisme sebenarnya. Secara singkat, sekularisme itu adalah paham misalkan agama dari kehidupan atau menyingkirkan Tuhan, menyingkirkan agama di dalam menata kehidupan. Maka muncullah berbagai macam masalah ini. Saya tidak sempat mengelaborasi masalah kesehatannya, tetapi saya membaca ya beberapa isu terkait masalah kesehatan yang ini bisa dikatakan juga bagian dari kegagalan itu sendiri. Itu adalah seperti di sini kalau kita lihat ya 13 isu yang akan dihadapi ya, yang disampaikan oleh WHO terkait masalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim ini luar biasa. Ya, ini menyangkut tidak hanya menyangkut masalah lingkungan di mana bumi pada saat ini terancam tenggelam, tetapi juga perubahan iklim memunculkan mengakibatkan malnutrisi, ya, perubahan panen dan seterusnya. Dan yang utama juga perubahan iklim ini mengakibatkan munculnya banyak faktor-faktor penyakit baru yang itu bersifat mewabah. Mungkin ya beberapa tulisan juga COVID-19 ini juga tidak lepas dari perubahan iklim gitu. Kemudian juga masalah layanan wilayah konflik, perbaikan layanan kesehatan yang tidak merata di berbagai dunia. Kemudian juga masalah perobatan, penyakit menular, ya, wabah, dan
segala macam kalau kita lihat di sini. Yang masalah yang dihadapi oleh global ini tidak bisa didekati dengan menghasilkan teknologi, tidak bisa didekati dengan menyajikan sistem pelayanan kesehatan yang prima. Tetapi persoalan kesehatan ini adalah persoalan yang bersifat sistemik. Jadi kalau kita mengkaji tentang sistem itu kan apa istilahnya, kalau kita bayangkan sistem itu adalah kumpulan komponen-komponen yang ada dalam sistem, lalu kemudian mereka membangun relasi, membangun hubungan yang mengakibatkan hubungan yang mempengaruhi satu dengan yang lain. Itu kalau bicara masalah sistem. Jadi kalau kita bicara masalah sistem kesehatan, tidak bisa kita bicara sistem kesehatan hanya pada aspek bagaimana pelayanan kesehatan disediakan oleh negara, bagaimana anggaran yang diberikan untuk membangun teknologi yang terbaik untuk kesehatan. Nggak bisa hanya bicara masalah itu. Tapi kalau bicara masalah kesehatan, karena dia merupakan komponen atau bagian dari sebuah sistem yang besar, maka harus membicarakan sistem secara keseluruhan. Nah, jadi saya ingin mengajak ya, refresh melihat dunia ke belakang. Jadi kalau dilihat ini perjalanan dunia kita pada hari ini kan seperti ini nih. Ya, kalau kita lihat, katakanlah ambil dari Yunani saja, karena banyak sekali peradaban sebelum ini sebenarnya. Tetapi di bagian atas ini, kalau kita lihat, ini yang seolah-olah menjadi sejarah manusia hari ini. Jadi sejarah manusia modern hari ini itu adalah sejarah Eropa. Ya, sejarah Eropa. Karena ideologi yang dianut manusia itu adalah ideologi yang dihasilkan oleh Eropa pada hari ini. Sementara sejarah Islam itu sejarah masa lalu. Nah, kita lihat ringkas ya. Jadi kalau lihat dunia ini, saya senangnya melihatnya adalah dunia ini ya sebagai sejarah Eropa, maka Eropa juga sebenarnya bertanggung jawab. Eropa bukan sebagai sebuah bangsa ya, Eropa sebagai sebuah umat yang memiliki falsafah, yang memiliki ideologi yang itu digunakan untuk mengatur kehidupan. Nah, ini perjalanan kehidupan Eropa. Jadi Eropa pernah mengalami masa kegelapan yang sangat panjang, kemudian juga masa pencerahan, kemudian ada revolusi Prancis, revolusi industri, ini mengubah landscape politik dunia, landscape politik global. Nah, kemudian masuklah ke zaman modern. Yang kalau kita lihat di masa ini, masa modern ini, orang banyak terkagum-kagum dengan peradaban pada hari ini. Saya kira teknologi bidang kesehatan juga sangat luar biasa. Penemuan manusia mengenai kesehatan. Kita menghadapi pandemi pada hari ini misalkan itu tidak kebayang itu seperti yang dialami oleh pandemi sebelumnya. Sekarang kita bisa memantau bagaimana pergerakan COVID misalkan ya, bagaimana pergerakan virus ya, berbagai macam variannya. Kita juga bisa menghasilkan vaksin, obat ya dalam waktu yang jauh lebih cepat. Ya, karena kita menggunakan mesin cerdas, kemudian data mining untuk big data untuk membuat ya simulasi-simulasi vaksin apa yang cocok, lalu kemudian sebelum masuk ke dalam lab basah itu sudah disimulasikan lagi dulu secara komputer. Jadi luar biasa perkembangan manusia ya. Nah, tapi kita juga melihat ya dengan COVID-19 ini ternyata manusia kok nggak bisa menghadapi makhluk kecil yang bernama corona itu, yang sebenarnya dia sangat kecil dan terapuh. Jadi adalah benda mati yang tidak punya keinginan bebas. Tapi dia itu bergerak tergantung dari perilaku manusia ya secara kolektif. Ini luar biasa menurut saya, dan ini menunjukkan bahwa wah ternyata manusia punya kelemahan yang sangat parah untuk menghadapi COVID-19 ini. Ada apa ini? Nah, maka sebenarnya persoalannya adalah persoalan peradaban. Maka kita harus kita berharap ya ke depan itu muncul peradaban baru yang sistem kesehatannya akan lebih baik. Maka apa yang diharapkan di sini? Ya, saya tidak ingin sebenarnya ini meloncat ya, tapi langsung saja bahwa peradaban ke depan yang diharapkan itu adalah yang peradaban Islam. Jadi yang sejarah dunia itu harus sejarah yang hijau ini. Ya kan bisa lihat nih, mulai Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, kemudian mengalami Dark Age ya, kemudian berikutnya adalah Islam, peradaban Islam. Nah,
Nah, di sini saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian yang berkutat di dunia kesehatan itu tidak berhenti ya, memahami apa namanya berkontribusi itu hanya di dunia kesehatan. Jadi horizon berpikirnya itu harus bayang saya harus sistemik. Karena itu juga tuntutan kita ketika kita bicara kesehatan itu nggak bisa hanya bicara tentang peralatan medis, pelayanan kesehatan, enggak, tapi bicara yang sifat sistemik. Maka yang mesti ditawarkan itu adalah Islam ya sebagai agama sekaligus sebagai konsep peradaban. Nah, singkat cerita kalau kita lihat sejarahnya ya memang ya kita lihat Islam itu masa lalu itu luar biasa. Ya, peradaban Islam itu peradaban yang panjang ya dengan berbagai keunggulannya. Ya, ini seperti keunggulan disampaikan oleh Pangeran Charles misalkan ya dia mengatakan bahwa apa yang ini saya senang membaca ya transkripsi apa namanya pidatonya Pangeran Charles di Oxford University pada saat itu. Bagaimana dia berbicara tentang keunggulan intelektual Islam, bicara tentang sumbangsih Islam, dan dia menyatakan bahwa apa yang dibanggakan oleh Eropa pada hari ini itu tidak lepas dari kontribusi atau jasa dunia Islam. Jadi dia membuat statement yang sangat jelas bahwa apa kemajuan dialami oleh Barat pada hari ini itu nggak bisa lepas dari Islam. Jadi kalau kita lihat ini ya banyak orang yang bentar saya ini kan. Nah, ini banyak orang ya para sejarawan kadang-kadang itu menutup ini. Ya. Seolah-olah dari Dark Age ini yang ini panjang 800 tahun ya seolah-olah ketika gelap selama 800 tahun kok tiba-tiba mengalami pencerahan itu tiba-tiba gitu. Enggak. Eropa bisa mengalami renaissance itu karena memang ada interaksi dengan peradaban yang pada saat itu ketika Eropa mengalami kegelapan, umat Islam justru mengalami kemajuan yang luar biasa. Tapi ini dianggap sebagai sejarah yang terputus bagi sebagian sejarawan. Nah, Pangeran Charles yang mengatakan bahwa bukan hanya yang atas ini, tapi peradaban itu adalah ini. Oke. Nah, terkait masalah kesehatan kita juga bisa melihat catatan yang disampaikan oleh Will Durant ya dalam The Story of Civilization. Dia mengatakan Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya adalah Al-Bima Rustan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160. Telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obat gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun. Jadi kalau kita bicara masalah sejarah kesehatan modern, ya, rumah sakit modern itu memang ada di dunia Islam. Dan digambarkan ya bagaimana rumah sakit pada saat itu adalah bangunan yang megah dan peralatan yang canggih ya kira-kira begitu. Nah, kita harus jadi bayang saya adalah kita mengingat-ingat masa lalu ya agar kita itu punya harapan di masa depan. Kalau pada hari ini kita punya problem di bidang kesehatan, kita berharap ke depan problem itu bisa selesai, bisa diselesaikan. Dan yang bisa menyelesaikan ya karena sekularisme itu menghasilkan kegagalan, ya maka kita harus menawarkan Islam. Dan kita banyak sekali melihat sumbangsih dunia Islam ya lewat banyak buku-buku. Mungkin kita bisa berbagai bidang. Nah, kita bisa juga mungkin mencuplik di sini bagaimana di bidang kesehatan, tapi bukan itu yang ingin dibahas ya. Tokoh-tokoh Islam juga banyak, ini juga bukan yang dibahas. Saya kira sudah sering dibahas oleh teman-teman ya di Health Science. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana ya kita ingin men-set up sistem dan teknologi kesehatan masa depan itu berbasis Islam. Maka yang pertama kali mesti kita sadari, yang perlu kita ingat, yang harus kita kuatkan dalam benak kita, ya, terutama di benaknya para profesional di bidang medis, itu adalah Islam itu apa itu. Karena pada hari ini Islam itu hanya dipahami sebagai agama ritual. Jadi kalau kita ingin menciptakan masa depan, maka dan menawarkan Islam, maka kita harus lihat Islam secara utuh. Islam itu kalau definisikan adalah sebagai din yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah ya, dalam masalah akidah dan masalah ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
dan masalah makanan, pakaian, minuman, ya, termasuk juga lifestyle, ya, cara hidup sehat segala macam, dan hubungan sesama dalam masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan dan segala macam. Jadi Islam, jadi kalau bicara kesehatan itu masuk ya dalam definisi Islam, cakupan di dalam Islam itu sendiri. Nah, Islam itu kalau kita lihat ya, manusia itu hidup kan dari Allah, untuk Allah dan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, jadi kalau di sini adalah belum kita dilahirkan ya, lalu kemudian kita lahir di muka bumi, nah seluruh kehidupan kita itu memang ada misi. Kita diminta oleh Allah SWT untuk menerapkan Islam di dalam kehidupan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak kuciptakan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah maksud itu berarti kita menerapkan Islam secara totalitas dalam kehidupan. Jadi Islam 3 aspek ini harus kita terapkan dalam kehidupan. Nah, nanti kita kembali kepada Allah. Nah, termasuk berarti kalau bicara masalah kesehatan kita harus kembali kepada Islam. Nah, Islam itu harus kita lihat. Nah, ini penting ya, sebagai sebuah sistem. Jadi Islam itu sistem itu sendiri. Dan kalau kita ingin mengubah wajah peradaban dunia, itu yang terbayang itu adalah perubahan wajah politik, wajah sosial, ekonomi, wajah lingkungan, wajah industri, wajah pendidikan, wajah pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya itu berubah. Jadi perubahan itu bukan nambah sulam ya. Perubahan itu perubahan yang besar. Walaupun mungkin prosesnya itu pelan-pelan, tetapi ideal sistemnya itu pasti berubah. Jadi apa yang saat ini diperlukan, apa yang saat ini menjadi problem, bisa jadi itu tidak lagi menjadi masalah ya, ketika peradaban itu berubah. Nah, Islam sebagai sebuah sistem ini harus kita pelajari. Ya. Karena Islam sebagai sebuah sistem itu berarti menghubungkan berbagai macam komponen. Ya, baik itu komponen pribadi, masyarakat, keluarga, negara, maupun komponen-komponen politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan segala macamnya. Itu terkait satu dengan yang lain. Nah, ini sebagai sebuah sistem. Maka kita bisa lihat ya Islam sebagai sebuah peradaban, dan kita yakin bahwa Islam itu akan memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu udah pasti. Jadi dengan Islam sebagai sebuah sistem itu pasti akan menghasilkan rahmat. Karena saya membayangkan begini ya. Ini sebagai ilmuwan gitu. Kita itu berada dalam sebuah sistem sosial kapitalis yang masing-masing komponen dalam sebuah sistem itu dikembangkan secara terpisah dengan pola berpikir yang berbeda-beda. Ahli ekonomi tahunya cuma ekonomi, ahli politik ya politik, ahli kesehatan hanya kesehatan. Jadi memang terpisah-pisah. Dan masing-masing ini bergerak atau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Kepentingan siapa? Kepentingan ekonomi orang-orang tertentu. Jadi kita bisa bayangkan ketika dengan sistem yang seperti ini, ibarat Lego, antara satu sistem dengan sistem yang lain itu nggak match. Maka yang terjadi banyak sekali kegagalan. Dan termasuk masalah kegagalan kesehatan itu kalau memang tidak match-nya berbagai macam sistem ini. Nah, yang bisa diharapkan sebuah sistem yang match satu dengan yang lain itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Jadi Islam itu kan holistik sifatnya. Dia nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau kita bayangkan dia sebagai sebuah kesatuan, dia menyelesaikan banyak masalah. Enggak seperti sistem kapitalis ya. Ya mungkin saya nggak tahu persis ya, tapi terlalu jauh nanti ya bicara masalah pengobatan herbal, pengobatan modern misalkan itu juga bicara masalah sistem, kemudian juga bicara masalah komponen. Oke, nggak terlalu jauh itu. Nah, rahmat itu berarti umat Islam tadi ya mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah yang namanya kemudaratan ya, itu rahmat. Nah, ini penting ketika Islam itu secara diterapkan, ini mau kita masuk kepada mau masuk ke kesehatan, itu kita perlu paham maqasid asy-syariah, tujuan dari diterapkannya Islam itu. Islam itu menjaga yang namanya agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, ketika bicara kesehatan, ini Islam punya misi ya, menjaga kesehatan melalui menjaga jiwa. Jadi masalah kesehatan nggak bisa lepas dari Islam, karena Islam punya misi itu. Nah lalu kemudian kalau kita mengkaji sistem Islam, terutama sistem ekonomi, ya kalau dia sebagai sebuah sistem harus dijalankan, kian tubuh yang bisa menjalankan sistem yaitu negara,
Maka negara itu di dalam Islam menjamin dua macam kebutuhan. Kebutuhan pokok, kebutuhan jasa pokok. Kebutuhan pokok sanang pangan papan, jasa pokok pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jadi kalau sebuah negara tidak menjamin ini berarti negara yang melakukan kemaksiatan. Negara yang melakukan kejahatan. Jadi kalau tidak terjamin sanang pangan papan, tidak terjamin pendidikan, kesehatan, keamanan, itu berarti terjadi kemaksiatan. Jadi kalau COVID ini berlarut-larut di tengah-tengah kemajuan sains dan teknologi, ini berarti kemaksiatan dilakukan secara berjamaah ya, oleh kian tubuh yang namanya negara. Ya, dan korbannya memang banyak, luar biasa. Nah, lalu kemudian ya, kita sekarang masuk. Ini kita masuk. Jadi dengan latar belakang berpikir tadi, ya, saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian itu untuk mulai, ya, bagaimana kita ingin menata, ya, men-setting ya, sistem, men-setting teknologi kesehatan peradaban. Kan sudah nih. Nah, untuk men-setting sistem dan juga teknologi, kita perlu memahami ini nih tentang konsep hadharah dan madaniyah. Ini agar kita menjadi tidak terjebak pada dua ekstrim. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan kan apa namanya kiblatnya kan negara-negara maju, ya, negara-negara maju. Kiblat keilmuan juga negara-negara maju. Jadi ada satu ekstrim yang dia menerima semua yang berasal dari negara maju, ada ekstrim yang itu menolak semua yang berasal dari luar Islam. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim itu bisa memisahkan. Jadi apa yang dihasilkan manusia, apa yang dihasilkan oleh negara-negara luar, apa yang dihasilkan oleh barat, apa yang dihasilkan timur, itu kan cuma ada dua. Ide ya, pikiran. Yang kedua adalah alat, sarana fisik. Cuma ada dua itu. Jadi ide tentang kesehatan, ide tentang ekonomi, ide tentang politik, ide tentang manajemen, ya, ide tentang obat, ide tentang apa namanya standar ilmiah. Ide itu adalah ide gagasan. Adapun sarana fisik itu adalah benda-benda yang bisa dilihat. Kalau kita lihat MRI itu benda, CT scan itu benda, EKG itu benda, kan mesin apa namanya komputer itu benda. Kemudian juga bangunan itu adalah benda, tempat ibadah itu juga benda. Jadi kita itu menghadapi dua ide dan sarana fisik ini buatan manusia. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harus bisa memisah. Ada ide dan sarana fisik itu yang terpengaruh pandangan hidup, ada ide sarana fisik yang tidak terpengaruh pandangan hidup. Ide dan sarana fisik yang terpengaruh pandangan hidup itu tertolak bagi kita sebagai seorang muslim. Kita nggak boleh memanfaatkan ini, kita tidak boleh mengadopsi ini. Tapi ide dan sarana fisik yang itu apa namanya tidak terpengaruh pandangan hidup itu yes kita terima. Jadi ilmu pengetahuan atau madiyah itu kita terima. Teknologi yang umum itu kita terima. Nah ini harus selesai ya, harus selesai. Nah termasuk ini seringkali kan terjadi perdebatan teman-teman di herbal dengan teman-teman pengobatan modern misalkan, wah kan itu dari barat, lalu kemudian itu ditolak. Enggak, itu tidak bisa kita tolak. Itu adalah madiyah am. Ya, jadi obat, ya, vaksin segala macam itu adalah madiyah am. Gitu. Kemudian juga bagaimana pelayanan kesehatan itu adalah ide yang bersifat umum. Gitu. Nah ini harus selesai. Nah maka kalau kita bicara sekarang, ya, bagaimana sistem kesehatan, saya coba cari ya sistem kesehatan yang dimaksud itu apa toh kalau kita bicara masalah health system. Ketemunya health system itu adalah healthcare system. Gitu. Nah jadi apa definisinya kalau lihat Wikipedia, yaitu merefer kepada sistem apa namanya pelayanan kesehatan. Itu adalah organisasi dari orang, institusi, dan resources yang ada ya untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan ya untuk menemukan antara kebutuhan kesehatan itu dengan populasi. Jadi gampangannya adalah healthcare system itu adalah kumpulan dari institusi, manusia, resources ya untuk target populasi. Nah, saya waktu di Singapura mengambil kuliah kan biomedical engineering. Kuliahnya itu saya di kampus saya di Nanyang Technological University, kemudian beberapa mata kuliah saya ambil di Singapore General Hospital, jadi rumah sakit Singapura. Nah, saya bisa merasakan pada saat itu, ya, merasakan perbedaan rumah sakit di Indonesia di tahun itu, ya, tahun berapa itu?
tahun 9 kok jadi lupa saya, 2003-an ya. Ini 2003-an berarti udah lama banget kan. Itu saya bisa rasakan perbedaan pelayanan kesehatan di Singapura dengan di Indonesia. Karena saya kuliahnya di rumah sakit umum Singapura, ya, saya bisa langsung tahu, ya. Ketika kita masuk ke sana itu sudah computerized. Kita cari ruang segala macam itu udah ada komputer di sana. Itu tahun 2003 di Indonesia, enggak begitu kan sistemnya. Kita susah itu kalau kita ke rumah sakit belum kita bingung mau kemana dulu kan bingung. Ya kalau dokter sih sering di rumah sakit nggak salah, tapi orang yang nggak pernah ke rumah sakit coba masuk sakit mau kemana? Nah di sana sudah terlihat jelasnya. Belum lagi rumah sakitnya ini dari si pelayan kesehatan itu kalau dulu ya, kalau sekarang sudah bagus saya kira rumah sakit ya. Saya jarang ke rumah sakit, tapi saya curiga udah sangat bagus sekali di Indonesia ya, udah berkembang. Tapi pada saat itu kalau kita ke rumah sakit itu seperti hotel. Jadi SDH itu saya lihat saya tidak kebayang itu wajah rumah sakit itu wajah orang sehat. Ya, bangunan segala macam itu kelihatan seperti hotel gitu. Pasien sakit ya tidak terlihat seperti rumah sakit. Ya, semua tertata, bersih, tidak bawa obat. Kalau dulu ya, sekarang mungkin udah beda ya. Kalau dulu rumah sakit itu bawa obat. Jadi kalau kita jalan itu ya terasa sekali bawa obat. Lalu kalau di Indonesia pada saat itu yang namanya pelayan kesehatan itu mondar-mandir itu. Mondar-mandir jalan, mungkin bawa berkas ya. Di Indonesia kan ada berkas-berkas medis atau apa antara satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga banyak sekali perawat itu mondar-mandir. Di sana enggak. Di sana sudah sistemnya menggunakan conveyor gitu di atas di dinding. Ya, berkas-berkas ada di sana gitu dikirimkan gitu. Nah, sekarang saya kira itu udah nggak perlu lagi. Ya, sekarang sudah serba online ya. Di Indonesia pun juga sudah online. Artinya di satu waktu kita bisa melihat bagaimana pelayanan kesehatan di satu negara itu berbeda dengan negara yang lain. Nah, kalau kita ingin men-setting sistem masa depan, sistem pelayanan kesehatan masa depan, maka kita harus melihat bahwa negara itu akan memandang bahwa manusia itu adalah aset terpenting dari semua aset yang ada sebuah negara. Jadi asumsinya manusia itu adalah aset paling penting. Ya. Membunuh satu orang itu digambarkan seperti membunuh seluruh manusia. Jadi matinya meninggalnya satu orang itu masalah yang sangat besar bagi negara. Jadi paradigmanya harus ada gitu, dari sebuah daulah, sebuah negara. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ada kematian sekian ratus nakes misalkan, itu nggak ada itu. Yang namanya negara merasa gagal itu nggak ada. Jadi saya menunggu-nunggu negara itu minta maaf, tapi nggak ada ucapan maaf. Baru kemarin ada ucapan maaf. Ya. Tapi banyaknya nakes, 400-an nakes meninggal karena COVID ini, nggak ada ucapan maaf. Jadi seperti biasa. Ada ribuan yang meninggal karena COVID, 1000 sekian meninggal, itu juga biasa. Ini menurut saya luar biasa, luar biasa kegelapannya. Kita hidup di masa kegelapan ya sebenarnya. Nah, baru ketika 1205 itu meninggal ada ucapan minta maaf. Saya juga belum mengamati ya, bagaimana ucapan minta maaf. Tapi bayangannya bagi negara melihat yang namanya manusia seperti apa ini penting. Nah, dalam sebuah sistem Islam, manusia itu sangat penting. Karena semua aset yang ada, manusia itu terpenting. Sehingga kalau manusia itu terpenting, manusia itu harus sehat, harus kuat, harus fit. Maka investasi di bidang kesehatan harus besar-besaran. Karena kalau manusianya sehat, maka yang lain itu akan mudah didapatkan. Ekonomi itu mudah didapatkan. Kesejahteraan itu mudah didapatkan. Kata kunci adalah kesehatan. Saya bayangkan misalkan ya, ini bukan sistem Islam, tapi sistem kapitalis, tapi agak-agak sosialis. Saya hidup di Jepang selama 3,5 tahun. Itu yang namanya orang Jepang kan panjang umur katanya. Hanya orangnya sehat-sehat. Dan kalau kita pergi ke rumah sakit, maka yang di rumah sakit itu bukan orang-orang muda, tapi orang-orang tua itu ke rumah sakit. Jadi aneh kalau anak muda itu ke rumah sakit, itu aneh. Jadi orang tua yang sakit, itu berarti negaranya memang sehat. Nah, bisa dilihat nanti berapa investasi mereka di bidang kesehatan. Ya. Jadi manusia itu penting. Jadi kalau kita melihat bagian peradaban ke depan, ya, bagi sistem kesehatan dunia, memang harus menganggap manusia itu penting. Itu paradigma negara, lalu investasi harus besar-besaran di sana, dan harus ada jaminan, ya, pelayanan,
Dan segala segala pendukung alat kesehatan itu memang harus tersedia demi sehatnya manusia. Karena sehatnya manusia itu akan mengakibatkan tadi sehatnya negara. Sehatnya manusia mengakibatkan sehatnya sebuah peradaban. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Dan tentu saja ya kesehatan individu ini ya, ini tidak lepas memang dari bagaimana paradigma negara dalam menyelenggarakan sistem kesehatan itu sendiri, yang berbagai negara itu bisa berbeda-beda ya. Jadi negara satu yang lain itu mereka men-set up, membuat perencanaan bagaimana pelayanan kesehatan terhadap rakyatnya itu berbeda-beda. Nah, kalau bicara masalah sistem kesehatan, berarti komponen-komponennya itu kan banyak ya, dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, para medis ya, kemudian termasuk juga laboratorium, psikolog, petugas kesehatan masyarakat, praktisi pengobatan tradisional, dan banyak lagi yang lain. Ini merupakan bagian dari sistem itu. Ya, bagian sistem itu. Nah, bagaimana Islam menjamin ya dalam sistem kesehatan dalam Islam itu? Ya, pertama memang kesehatan itu tanpa diskriminasi, dan saya kira memang itu juga terjadi sekarang di banyak negara ya. Negara-negara maju memang tidak ada diskriminasi dalam masalah kesehatan. Negara maju itu pasti menganggap semua orang itu penting, semua orang sehat. Saya waktu di Jepang saja, ini di Jepang negara kapitalis agak sosialis ya, saking mereka ingin rakyat itu sehat, ya, maka kemudian anak-anak misalkan itu dijamin gizinya. Jadi setiap bulan saya punya 3 anak waktu itu kira-kira dapat jatah susu ya, uang ya, bantuan langsung tunai kira-kira begitu lah rekening. Itu sekitar lupa saya 2 juta kalau nggak salah. Itu uang susu itu. Jadi jangan sampai anak-anak yang ada di Jepang, baik itu warga negara maupun bukan warga negara, itu jangan sampai malnutrisi. Jadi dikasih itu 2 juta. Jadi negara-negara maju sangat memperhatikan nama kesehatan dan itu tidak diskriminatif. Nah, tapi kemudian yang kedua, ya, ini yang membedakan kesehatan sekarang ini yang maju dengan ke depan, di dalam sistem yang akan datang, kesehatan itu harus bebas biaya. Baik dia itu orang kaya maupun apalagi orang miskin. Kalau di Jepang ya harus bayar, karena sistemnya asuransi yang diselenggarakan oleh negara, semua warga negara, termasuk warga miskin. Saya sebagai pelajar itu terkategori miskin. Ya, penghasilan pelajar waktu itu kan sebagai kalau Anda nanti studi ya di sana itu penghasilannya kan sekitar 15 jutaan lah sekarang itu miskin itu. Ukuran miskinnya apa? Nggak dikasih pajak, nggak dipajakin. Jadi tidak ada kewajiban pajak, ngisi SPT tahunan itu nggak ada. Jadi bebas pajak lah kira-kira orang miskin itu. Ya, jadi 15 juta tuh dianggap miskin. Nah, tapi untuk kesehatan bayar, ada asuransinya untuk kesehatan. Tapi dalam sistem Islam ke depan nggak ada yang bayar. Ya, nggak ada yang bayar. Kalau mengatakan kan mahal sekali kesehatan, itu berpikirnya masih bahwa manusia itu nggak penting. Manusia yang sehat dan cerdas nggak penting. Jadi dia nggak bisa mengkaitkan kepentingan yang lebih besar. Masalah uang itu akan mudah didapatkan, biaya kesehatannya akan mudah tertutupi, itu dengan sumber daya manusia yang hebat. Jadi paradigma manusia penting itu yang saya kira itu yang tidak didapat ya dengan sistem yang ada di sini ya, terutama di Indonesia kita lihat nggak penting itu manusia. Nah, jadi bebas ya, tanpa diskriminasi sudah oke, di bagian negara begitu. Bebas biaya saya kira nggak semua negara, bahkan hampir nggak ada mungkin, kecuali negara-negara yang agak sosialis bebas mungkin biaya ya, atau negara kerajaan mungkin bebas. Jadi yang namanya kesehatan itu tidak dipungut biaya. Dan rakyat harus mudah mengakses yang namanya pelayanan kesehatan. Itu prinsipnya. Jadi 3 itu yang menjadi prinsip. Jadi tadi yang pertama adalah pendidikan itu tidak diskriminatif, yang kedua adalah bebas biaya, yang ketiga pelayanan itu mudah didapatkan. Dan secara dalil saya kira memang kita bisa melihatnya. Saya kira kajian di health syariah juga banyak mengkaji masalah itu ya. Nah, maka kemudian saya ingin langsung melompat nih, karena waktu sangat terbatas ya. Nah, saya coba lihat gitu, searching itu, apa sih yang menentukan kesehatan gitu. Nah, temulah satu jurnal, belum sempat baca sebenarnya, cuma dapat gambarnya.
dapat gambarnya. Tadi pagi saya lihat dapat gambarnya. Oh, ini tuh yang mempengaruhi kesehatan. Jadi ada faktor nutrisi, ada terkait masalah lifestyle, ada masalah environment, ada masalah medical care yang tadi dibahaskan di sini nih. Ada masalah genetik. Jadi kalau bicara healthcare system seperti yang saya pelajari di waktu di Nanyang pada saat itu, ya, bicara masalah pelayanan kesehatan itu hanya satu komponen dari komponen yang besar. Jadi ketersediaan obat, ketersediaan pelayanan ini bukan penentu kesehatan, penentu utamanya. Tapi sehatnya ini tergantung dari berbagai macam komponen ini. Nah, dengan sistem Islam, kita harus mampu ya, mensimulasikan paling tidak dalam pikiran kita bahwa Islam itu menjamin sehatnya ini. Nah, kalau genetik mungkin ini walau alam ya, saya nggak begitu menguasai masalah genetik. Ya, jadi di dunia ini kan ada yang kita kuasai dan yang tidak kita kuasai. Nah, genetik ini mungkin yang tidak kita kuasai. Tapi bagian ketersediaan nutrisi, masalah lifestyle, masalah lingkungan, apalagi menyangkut masalah polusi, masalah global warming dan segala macam, apalagi medical care, ini masalah yang ada dalam kuasa kita. Artinya kalau 5 ini penentu bagi kesehatan, maka 4 ini ya, sangat tergantung, wajah 4 poin ini sangat tergantung dengan sistem yang di-set up dalam kehidupan, sistem peradaban yang di-set up. Nah, bagaimana sistem Islam itu? Nah, kalau kita lihat, ini menghasilkan nutrisi yang baik. Ya, memberikan nutrisi yang baik. Jelas ya, kalau seorang muslim itu punya cara hidup yang jelek ya, makan itu makan yang tidak thayyib gitu, nggak cuma halal kan, harus juga thayyib, itu berarti dia tidak mengamalkan Islam pada level pribadi. Jadi seorang muslim yang baik itu seorang muslim yang pertama negara memang menyediakan ya, memberikan kemampuan dia untuk mengakses makanan yang sehat. Nah, maka seorang muslim itu makanannya juga harus memilih yang sehat. Jadi secara pribadi kalau kita lihat tadi saya katakan sistem Islam itu mengubah peradaban, mengubah wajah banyak hal, termasuk ya kalau kita mempelajari ini PR ya, kita bisa menggambarkan bahwa nutrisi terbaiknya akan didapatkan oleh warga negara dengan sistem Islam. Nah, ini PR ya bagi teman-teman sekalian, bagaimana kita mensimulasikannya, bagaimana kita modelkannya bahwa ini akan terjadi. Nah, terutama tadi ya dengan sistem Islam itu membuat orang-orang dengan sistem ekonomi Islam itu sejahtera, ya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Begitu juga punya lifestyle, cara hidup. Sekarang cara hidupnya kan banyak yang bermasalah. Ya, cara hidup orang pada saat ini banyak sekali bermasalah sehingga tidak sehat. Tidur juga nggak jelas misalnya berapa lama tidurnya, kadang begadang, kemudian juga pergaulan bebas, banyak penyakit muncul dari sana, suka dugem malam, klub malam segala macam juga akhirnya nggak sehat, yang diminum yang dimakan gitu. Jadi lifestyle-nya bermasalah, nutrisinya bermasalah. Nah, belum lagi lingkungan. Coba global warming, pemanasan global ini menjadi faktor yang sangat besar dan mengubah iklim yang itu berdampak pada kesehatan. Kita harus bisa mensimulasikan bahwa dengan sistem Islam nggak ada itu pemanasan global. Nah, saya kebetulan pernah itu presentasi di satu workshop ya yang diadakan oleh UGM pada saat itu, ada 4 workshop diakhiri dengan konferensi besar. Yang hadir pada saat itu tokoh-tokoh agama ya, lalu berbagai macam organisasi agama, lalu kemudian juga LSM gitu. Agamawan, ya, LSM, akademisi yang muncul yang hadir pada saat 4 workshop itu. Pada saat temanya adalah globalisasi. Nah, di satu workshopnya, karena itu ada 4 kali diadakan, ditutup dengan konferensi internasional. Nah, di satu workshopnya itu saya buat tulisan tentang kapitalisme, Islam dan global warming, pemanasan global. Jadi ini yang jadi isu kan, pemanasan global itu jadi isu bagi WHO karena itu sangat menentukan bagaimana kesehatan publik gitu. Nah, ini dengan Islam singkat kata nggak ada global warming. Dan kita bisa mensimulasikan itu sebenarnya dengan sistem Islam nggak mengenal global warming. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu sehat. Belum lagi tadi medical care. Ya, dengan paradigma manusia itu penting dan negara membiayai semuanya tanpa diskriminasi dan mudah untuk diakses. Maka wajar akhirnya kita merasakan yang namanya kesehatan. Itu sudah bisa dibayangkan bahwa kesehatan manusia masa depan itu sehat betul.
Karena semua faktor-faktor ini, ya kecuali bagian ini mungkin udah takdir ya. Tapi wallahualam mungkin ada juga sekarang kan manusia punya kemampuan untuk merekayasa genetik. Ya, mungkin ke depan ya, mungkin sebelum lahir bayi itu ada perlu diedit mungkin ya DNA-nya yang mengakibatkan sakit, apalagi sakit parah misalkan ya, pengobatan yang sifat preventif. Ya, walaupun nanti itu akan ada diskusi secara fikihnya ya, tapi kemajuan manusia kan tidak memustahilkan itu. Nah, lalu kemudian saya juga lihat ya bagaimana misalkan ini dari Stanford itu tentang kesehatan publik ya. Nah, ini juga lihat kesehatan publik. Ya, kalau yang di studi itu tidak hanya menyangkut masalah medical care, itu hanya satu poin saja, tapi juga menyangkut masalah environment, lifestyle tadi, social factor, masuk genetik, masuk juga infectious agent segala macam. Nah, jadi kalau kita merenung secara holistik, saya yakin nanti kita akan ketemu. Diagram ini bisa jadi juga akan berubah, ya, itu akan berubah. Maksudnya berubah adalah sekarang ini jadi faktor penentu karena memang banyak bermasalah di sini, karena peradaban ini peradaban gagal tadi saya katakan, sehingga peradaban gagal itu menciptakan nutrisi yang bermasalah, lifestyle yang bermasalah, environment yang bermasalah, termasuk juga medical care yang bermasalah, sehingga ini jadi problem. Kalau di setup peradaban Islam masa depan, bisa jadi problem itu hanya faktor-faktor yang paling besar itu adalah faktor-faktor yang di luar kuasa kita. Karena semua bisa ditata dengan baik. Jadi semua ditata dengan baik. Jadi saya tadi contohnya adalah global warming, pemanasan global itu mestinya nggak ada dalam sistem Islam. Karena pemanasan global itu diakibatkan oleh keserakahan manusia yang mengagungkan produktivitas, lalu kemudian mendewakan yang pertumbuhan, akibatnya manusia sangat eksploitatif terhadap alam. Nah, alam itu dieksploitasi, sumber daya alam, sumber daya energi dieksploitasi untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sehingga dalam proses menciptakan barang dan jasa itu menghasilkan limbah. Limbahnya itu, mengelola limbah itu tidak ekonomis, sehingga dibuang ke alam. Dibuang saja itu ke angkasa. Jadilah global warming, pemanasan global. Ketika terjadi pemanasan global, berbagai macam polusi, itu juga akhirnya mengakibatkan masalah kesehatan. Nah, ini sekali lagi bisa didekati. Ya, ini saya waktu kita terbatas ya. Didekati dengan sistem yang baru, sistem Islam. Bagaimana mengatasi berbagai macam faktor ini. Ini perubahan sistem. Oke. Sekarang masuk setting teknologi. Kalau bicara sistem, itu tidak lepas dari Islam. Tidak lepas dari pandangan hidup. Tapi kalau bicara teknologi, itu bicara sesuatu yang bebas nilai. Tadi kan saya sudah buat diagramnya nih, ya. Ini tadi. Nah, ini. Kalau bicara masalah teknologi secara umum, apalagi teknologi kesehatan, itu masuk ke sini. Itu yes. Dari mana saja itu bisa kita terima. Ya. Pengetahuan medis yang ada saat ini secara umum yes. Ya. Dari barat, dari timur bisa kita terima. Nah, maka ketika kita membangun teknologi masa depan, maka itu juga yes. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Ya. Nah, perkembangan teknologi, wah itu luar biasa. Ya. Walaupun ini di-drive, kalau kita lihat industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0, besok 5.0, kalau kita pelajari yang mendrive perkembangan teknologi ini, itu adalah produksi. Jadi ini karena memang kita berada dalam dunia kapitalis. Nah, dengan pendekatan produksi saja kita bisa lihat, ya ini industri 4.0 ya. Itu perkembangan teknologinya itu eksponensial, seperti grafiknya COVID ya. Eksponensial. Semakin ke sini semakin cepat perkembangan teknologinya gitu. Ini luar biasa. Nah, sehingga dengan teknologi yang berkembang ya, yang ke depan saya kira ini masih menguasai dunia ya, kayak augmented reality, big data, cloud computing dan segala macam. Ini kan akan dikaitkan jelas itu dengan kesehatan. Jadi kita harus bisa mengkaitkan penemuan teknologi yang ada sekarang itu dengan kesehatan. Walaupun nanti ya teman-teman yang berada di dunia teknologi itu juga tidak boleh menurut saya ya ketika peradaban baru itu terbawa dengan arus yang begini. Arus kepentingan produksi. Karena kalau kita lihat teknologi netral tapi ketika dimanfaatkan itu banyak muncul problem. Termasuk problem kesehatan. Contohnya apa? Gadget ini. Wah, gadget ini kalau dalami ini luar biasa.
manusia itu ya, big tech ya, perusahaan-perusahaan besar sudah menanamkan di sini mesin cerdas yang dengan mesin cerdas itu seperti ya, mesin yang bisa berpikir yang membuat manusia itu akhirnya nggak bisa lepas dari gadget, termasuk anak-anak. Nah, karena untuk kepentingan industri, maka kemudian orang-orang di bidang teknologi itu menciptakan gadget yang mereka itu sampai pada level memanipulasi manusia. Dan itu dampak kesehatannya juga luar biasa. Ya, tapi ini bukan bahasan kita. Jadi alur begini pun, sistem teknologi masa depan nggak boleh ngikutin ini. Tapi apa yang dihasilkan pada hari ini bisa dikaitkan dengan kesehatan, maka kemudian itu bisa kita manfaatkan. Nah, maka muncullah ya berbagai macam istilah smart hospital. Ya, ini ada ruangan pasien masa depan. Sebenarnya ada videonya nih, cuma waktu kita terbatas ya. Pelayanan kesehatan di masa depan ini juga ada videonya. Saya pernah searching itu, oh begini bayangannya. Tetapi bayangan teknologi yang seperti ini contoh saja. Ya, ini contoh saja. Belum tentu ada di masa depan ya. Bisa jadi orang sakitnya ini nggak ada, ini contoh. Ini contoh mungkin juga. Around the world, every health system is struggling with rising costs and varying quality. Disease diagnosis and treatments are designed with the typical patient in mind. Delivery of care is fragmented and focused on volume. The patient experience journey is in its infancy, and healthcare does not yet leverage the full potential of data. In short, there is a lot of work ahead of us. We believe medicine will be more precise and affordable, so that diseases can be precisely diagnosed. Therapy can be tailored to every individual based on their unique characteristics. Lower cost diagnosis and treatments will lead to greater access. We believe value will be at the heart of care delivery, organized around the patient's medical condition and designed to reduce costs with no sacrifice in outcomes. We believe patients will be treated as consumers and engage in managing their health. They will be well informed, have expectations, and exercise choice. We believe healthcare will be digital. Digital technologies will change the very nature of wellness and healthcare. And we believe that together we can shape the future of healthcare. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait masalah setting sistem dan teknologi. Dan saya kira teman-teman sahabat sekalian yang ada di sini banyak memiliki kompetensi sehingga dengan basis Islam ya dasar-dasar Islamnya seperti yang masih bisa saya sampaikan tadi itu bisa berkhayal ya, bagaimana pelayanan kesehatan di masa depan, bagaimana sistem yang mempengaruhi kesehatan kita set up gitu. Dan demikian saya kembalikan kepada Ustadz Wahyu. Baik, Ustadz Novriyadi, jazakallah khairan kasran atas penjelasannya. Baik, saya ingin mengulas sedikit bahwa memang Islam sebagai agama dan peradaban ini harus kita yakini dulu gitu. Ini menjadi fondasi bahwa kita selaku umat Islam harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek gitu kan. Dan Islam juga sebagai sistem, di mana ketika Islam ini dilaksanakan dalam maqasid syariah, diantaranya adalah menjaga jiwa. Artinya negara mempunyai kewajiban untuk menjaga jiwa. Artinya hal itu bisa dibuktikan dengan apa? Jaminan negara terhadap kebutuhan pokok dan jasa pokoknya. Kemudian kita harus memahami juga konsep
hadoroh madaniyah, gitu kan. Artinya memang era saat ini ataupun era yang dibilang modern ini ternyata merupakan termasuk dalam era kegelapan karena memang tidak bisa menyelesaikan seluruh aspek dalam permasalahan atau problematika kehidupan meskipun sudah memiliki sistem gitu kan, tetapi tidak memungkinkan ketika nanti sistem ini berganti maka elemen-elemen yang tadinya menjadi masalah ketika diganti dengan sistem Islam maka elemen itu yang awalnya menjadi masalah bisa berubah karena elemen yang menjadi pokok masalahnya pun akan berubah. Mungkin begitu yang ingin saya sampaikan sedikit. Jadi saya ulang bahwa keyakinan umat Islam terhadap din ini untuk melaksanakan syariah, karena di dalam Islam ini terdapat sistem yang sangat komprehensif dan meyakini, artinya kita tidak boleh memilah-milah atau istilah yang disampaikan tadi adalah sekulerisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Karena Islam adalah agama yang diciptakan Allah kepada kita adalah untuk mengatur seluruh kehidupan termasuk sistem kesehatan. Artinya dari hal yang paling kecil sampai bernegara Islam mengatur, apalagi terkait dengan kesehatan. Nah, mungkin itu sedikit resume yang dari yang saya tulis. Baik, kita sekarang buka sesi tanya jawab. Insya Allah kita beri waktu 30 menit Ustaz untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kajian pagi ini. Tidak harus bertanya, bisa menyampaikan impiannya seperti baik. apa. Bisa menyampaikan ya statement ataupun apa yang ingin disampaikan, silahkan bisa raise hand langsung bertanya kepada pemateri atau juga bisa melalui chat yang sudah disediakan oleh Zoom. Baik, yang pertama Dr. Iswadi, monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Materi yang sangat menarik. Langsung saja, jadi terkait dengan... Afwan Ustaz, bisa dibesarkan sedikit volumenya? Tes satu. Nah, dengarin ya? Oke. Ya. Siap. Jadi terkait dengan kedepannya sistem kesehatan dan sementara yang sedang berjalan ini kan menurut saya ada dua Ustaz. Yang pertama adalah tentang big data dan yang kedua adalah artificial intelligence. Big data tadi sudah disinggung, jadi sekarang kan dengan konsep paperless, rumah sakit kemudian menghimpun data-data pasien itu pada satu program big data yang kemudian perlahan mulai mengarah ke sana. Hanya saja ada resiko yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kebocoran data yang akhirnya privasi pasien bisa diketahui oleh orang lain, dan yang kedua adalah hilangnya data itu secara simultan. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua adalah mengenai artificial intelligence, dan ini saya lihat sementara dikembangkan khususnya di teman-teman di Fakultas Kedokteran, di mana pada saat proses pembelajaran itu tidak harus menghadirkan manusia asli ya sebagai bahan coba. Jadi misalnya ketika kita ingin melakukan praktek bedah, jadi yang kita bedah itu bukan lagi manusia langsung, tapi bisa berupa. Hanya saja problemnya kemudian adalah sentuhan humanisme itu, ya ini menurut beberapa kalangan ya sepertinya akan berkurang, karena sebagai contoh misalnya kalau kita dalam ilmu bedah, kalau kita melakukan operasi, kita insisi, kalau artificial intelligence kita tidak bisa melakukan follow up misalnya pada luka pasien itu seperti apa dalam beberapa hal, tapi pada yang non artificial intelligence manusianya langsung kita bisa melakukan follow up, kita bisa melihat proses penyembuhan dan seterusnya. Ini saya minta pendapat dari Ustaz terkait dengan dua hal ini. Apakah kemudian di masa depan, ini kan kajian futurolog ya, ketika Islam kembali dengan peradabannya, apakah akan memanfaatkan hal-hal seperti itu? Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab langsung, Ustaz, tidak apa-apa. Terkait ya, jadi bayang saya ketika Islam itu menata peradaban, membangun sistem kesehatan itu dengan teknologi yang terbaik, itu sudah pasti. Satu sisi untuk rakyat itu secara gratis, tapi di sisi yang lain keluar itu bisa dijual. Bisa jadi kalau yang saya bayangkan, banyak faktor-faktor tadi yang membuat sakit itu nggak muncul. Contoh sederhana misalkan, ya, waktu tahun 2003 itu kita ada penyakit, masih ada penyakit muntaber tidak salah, ya.
itu jadi guyonan dosen di sana gitu. Ini penyakit kita masa lalu gitu. Jadi tapi di tempat kita tuh masih ada, bahkan itu bisa jadi wabah pada saat itu kan. Di itu udah nggak ada. Jadi ada bagi satu negara itu masa lalu, tapi negara yang lain itu masih ada. Nah, bayang saya dengan sistem Islam juga begitu. Banyak hal yang memang itu nggak jadi problem di negara di daulah Islam ya, karena mungkin sudah sangat tertatanya, jaminan kesehatan juga sangat ini, sehingga memang teknologi itu tidak dipakai gitu. Tapi dia bisa dijual ke keluar gitu. Jadi itu yang kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan tadi adalah masalah machine learning gitu ya. Mesin learning atau mesin cerdas ya, artificial intelligence secara umum itu kan sebenarnya teknologi yang membuat mesin itu memiliki kecerdasan seperti manusia. Dan dia bisa berpikir, bisa mengambil keputusan jauh lebih cepat dan dengan pertimbangan yang jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Jadi bayangkan ya. Maka bagian dari artificial intelligence adalah sistem pakar dan itu terus berkembang. Komputasi ya, proses berpikir komputer itu semakin hari semakin cepat. Sehingga ketika kita berpikir misalkan ya, kalau kita berpikir itu kan melibatkan informasi sebelumnya. Nah, informasi yang dilibatkan oleh sistem komputer ini itu bisa lebih banyak pertimbangannya dibandingkan manusia. Nah, masalah feeling ya, masalah perasaan itu yang mungkin belum dimiliki oleh manusia, katakanlah itu memang susah dibayangkan masalah perasaan ya. Itu enggak ada, tetapi masalah mengambil keputusan itu bisa sangat tepat gitu ke depannya. Nah, bahkan ya masalah operasi pun bayang saya ke depannya juga sangat luar biasa. Mesin ini ini salah satu yang memang mendisrupsi banyak sekali pekerjaan, termasuk pekerjaan saya sebagai dosen. Itu terancam oleh mesin di masa depan. Ya. Dan dokter mungkin dengan banyak juga yang bisa digantikan oleh mesin. Karena manusia terus mengembangkan dengan ambisi yang sangat besar, ya, bagaimana menciptakan mesin yang dia bisa berpikir dan dia bisa mengambil keputusan sebagai cermat. Ditambah ya kemampuan teknologi sensornya, kemudian juga aktuatornya. Orang membuat mesin itu kan nggak cuma mesin dalam arti otak, tapi juga sampai kepada perangkat mekaniknya. Nah, ini juga semakin hari itu semakin luar biasa, ditambah dengan teknologi nanomaterial. Itu membuat bisa jadi ke depan orang akan membuat gerakan-gerakan yang sangat halus. Walau alam itu bukan di luar bidang saya. Jadi pada tahun saya kuliah di Singapura ya 2003 itu, saya masih ingat itu waktu dosen saya menyampaikan satu video operasi, mungkin sampai sekarang juga sudah tahu ya, tapi ini kan settingnya tahun 2000-an ya. Operasi yang dilakukan oleh dokter di Amerika, pasiennya itu ada di Eropa. Ya, operasi jarak jauh. Dulu teknologinya 2003 belum kuat, mesin learning-nya ya terbatas. Tapi bukan mesin learning, manusia memang secara real ya. Dia masukkan tangan, yang dokter di Amerika masukkan tangan robot tadi, kemudian dia layar, lalu kemudian melakukan operasi. Di sebelah sana itu ada tangan robot yang melakukan operasi. Itu tahun 2003 dan itu berhasil. Nah, kalau sudah pengangkatan prostat segala macam, pada saat itu sudah juga pakai mesin ya, di Singapura ada operasi prostat itu bukan dengan dokter tapi dengan mesin. Itu tahun 2000-an sekian ya. Nah, ke depan tuh pasti akan semakin canggih gitu, semakin canggih. Nah, tapi tentu saja bayangan saya ya, kecanggihan mesin itu akan diimbangi juga kecanggihan manusia. Ini berarti bicara malah sistem pendidikan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan mesin, ke depan juga banyak hal yang mesin itu membutuhkan manusia. Kita bicaranya kan sekarang ini mesin kecerdasan buatan, ini mendisrupsi banyak pekerjaan, itu dengan sistem pendidikan yang ada pada hari ini. Sistem pendidikan yang memang berorientasi kepada pekerja, menghasilkan para pekerja. Kalau kita kembali kepada sistem pendidikan Islam kan bukan itu. Sistem pendidikan Islam itu adalah membangun saksiyah Islamiyah dan memberikan life skill keterampilan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan zamannya. Bayangan saya, ya keterampilan yang kita dapatkan dalam sistem pendidikan yang juga cepat berubah ketika teknologi berubah, sistem pendidikan juga berubah dengan cepat. Kalau sekarang kan enggak. Karena tadi saya katakan berpikirnya tidak holistik.
Jadi orang yang di bidang apa namanya produksi teknologi segala macam menciptakan mesin cerdas, pendidikannya masih setting zaman Belanda mungkin. Ya gimana nih nggak imbang, nggak jalan gitu. Ahli-ahlinya kan beda-beda juga. Nah kalau bayang saya nggak begitu mestinya. Ya teknologi berkembang oke sangat luar biasa. Mana teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia, teknologi itu bukan untuk menggantikan atau menindas manusia. Kalau sekarang kan beda. Orang ciptakan teknologi itu untuk kepentingan apa? Kepentingan finansial. Machine learning, big data itu dibuat itu untuk kepentingan finansial para big konglomerat. Ini memang kepentingannya ada beda gitu. Jadi teknologi itu disediakan itu bukan untuk menindas manusia, bukan. Kadang kalau teknologi nggak dibutuhkan, kalau itu ternyata berdampak kepada manusia, nggak usah dibuat gitu, nggak usah diciptakan. Dijual sih boleh mungkin ya, tapi tidak untuk menginikan manusia. Nah jadi ya sebenarnya saya memang berpikir sistemik holistik itu yang pada hari ini sangat langka dan memang itu sistem pendidikan kita tidak mengarahkan ke sana. Bisa dirasakan sendiri kan oleh teman-teman sekalian, saya juga bisa merasakan itu. Kalau kita mengikuti mainstream pendidikan, kita nggak bisa berpikir, agak susah kita berholistik. Yang namanya dokter itu ya jadi dokter, perawat ya jadi perawat. Yang namanya dosen bidang teknologi hanya tahu teknologi. Nah, ke depan kan nggak begitu. Dan Islam itu menjadi modal bagi kita, karena Islam itu sebagai sebuah sistem. Jadi bayangan saya manusia yang dididik dengan sistem pendidikan Islam itu adalah manusia-manusia yang kalau orang sekarang membayangkan orang Yahudi cerdas, wah peradaban Islam harus menghasilkan manusia yang jauh lebih cerdas. Karena ajarannya sejak dari kecil itu mengarahkan dia ya menjalankan sesuatu yang bersifat holistik ya integral. Nah, jadi masalah machine learning ya dan big data segala macam bagaimana ke depan, saya memang tidak bisa memprediksi dipakai atau tidak dipakai, tapi catatan dari saya tadi memang manusianya juga berubah. Jadi memang kita tidak begitu membutuhkan. Kalau toh itu dipakai, itu bukan untuk menindas dokter. Jadi dokter itu ibaratnya gelombang, teknologi itu sebagai sebuah gelombang yang berubah. Dokter itu ya berselancar di sana, dia manfaatkan gelombang itu. Kalau sekarang kan enggak. Gelombang itu menghantam, mengancam dan menghantam, menghabiskan. Coba misalnya sekarang orang ingin konsultasi kesehatan, katakanlah begitu. Itu nggak perlu pergi ke dokter, sudah ada yang namanya halo dokter. Besoknya jadi halo dokter itu bukan manusia, memang iya, ya itu bisa jadi adalah mesin. Itu bisa mesin yang menjawab pertanyaan-pertanyaan medis itu memang mesin. Karena manusia, mesin sudah bisa mengenali, sudah bisa membaca dia udah pasti. Dia bisa mendengar. Suara itu dia bisa ubah teks, teks juga bisa dia pahami, dia jadi bit-bit digital, lalu kemudian itu bisa dia jawab pertanyaan itu. Kan kita bisa lihat kan ada robot canggih Sophie ya, itu kan bisa diajak ngomong-ngomong. Oh, itu ke depan jauh lebih canggih lagi. Jadi besok ketika ada penyakit apa itu nanyanya emang ke mesin. Ya. Nah, dokter kerjaannya apa? Nah, kerjaan dokter itu ya di atasnya itu mesti. Ya. Dan manusia tetap butuh yang namanya sentuhan manusia itu udah pasti. Karena sampai hari ini saya kira ke depan memang agak susah membuat robot berperasaan. Ya. Kalau tahu dibuat berperasaan pun sangat kaku. Ya, robot bisa dibuat untuk membunuh. Ya. Robot bisa dibuat untuk mencelakai. Robot juga bisa dibuat untuk memberikan kasih sayang. Ini kan sekarang ada robot seks kan. Coba dari pakai mana-mana jadi teman kencan segala macam. Memang robot itu tergantung desainnya seperti apa. Tetapi robot tidak pernah menjadi manusia. Saya kira begitu, Pak Dr. Wahyudi. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab, Ustaz Wahyudi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya hampir sama, ada 2 pertanyaan terkait bagaimana dengan sistem kesehatan dalam Islam itu sendiri, apakah masih ada proses bisnisnya meskipun hanya dalam lingkup yang kecil. Kemudian, karena memang seharusnya tadi disampaikan bahwa kesehatan ini adalah tanggung jawab negara, artinya cuma-cuma akan diberikan gratis. Kemudian sekalian ini Ustadz, bahwa biaya kesehatan manusia itu memang wajar kalau mahal. Artinya memang kesehatan dan well-being amat penting dan menjadi prioritas. Namun bagaimana menciptakan sistem penjaminan kesehatan yang baik sedemikian rupa, sehingga healthcare dapat terjangkau bagi rakyat dari semua kalangan. Karena memang sejauh ini benchmark yang baik ada di perusahaan migas. Misalkan mereka sanggup memberikan penjaminan kesehatan unlimited bagi karyawannya dan keluarga.
Nah, seperti itu. Solusinya bagaimana menurut sistem Islam begitu, Ustaz? Oke, ini tidak lepas dari sistem ekonomi sebenarnya. Jadi kita membayangkan sistem jaminan yang gratis tis itu tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dijalankan negara. Maka kita masuk ke bab sistem ekonomi dalam Islam gitu. Yang kalau kita kaji, kan nggak mungkin jelaskan di sini ya. Kalau kita kaji sistem ekonomi dalam Islam untuk menjamin kebutuhan sandang, pakan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, itu sangat mungkin dan sangat bisa. Kata kuncinya itu. Jadi negara punya uang yang jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan menjamin terpenuhinya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan itu melalui mekanisme ekonomi secara umum jual beli biasa, pendidikan, kesehatan, keamanan itu memang gratis. Itu gratis. Dan sekali lagi paradigmanya, kalau rakyatnya itu sehat, manusia sehat, maka negaranya pasti kaya. Itu udah, dan dia bisa, manusia sehat dan terdidik itu bisa menghasilkan kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan negara itu membisniskan kesehatan itu kepada masyarakatnya. Jadi kan negara ini kan bicara masalah produktivitas warga negara, bagaimana dia memiliki devisa yang besar. Kalau rakyatnya sendiri masih dipusingkan urusan kesehatan, pendidikan, bagaimana dia bisa optimal di dalam bekerja? Semua kalau itu sudah terpenuhi, kita hidup kita kan jadi enak. Kita tinggal berkarya, ya nggak masalah diganggu setiap bulan mikir, setiap satu semester mungkin memikirkan SPP anak yang semakin mahal, akan dikira rakyatnya tidak produktif. Coba kalau itu dibuat gratis, luar biasa itu bagi negara. Nah jadi, adapun masalah bagaimana menjamin kesehatan setiap individu, teknologi yang ada pada hari ini, ilmu manajemen yang dimiliki oleh manusia pada hari ini, sangat memungkinkan setiap individu itu terpantau. Sangat dimungkinkan. Kan sudah ada KTP elektronik. Ya, KTP elektronik kita ini, Anda bisa cek itu. Sebenarnya ada yang memang itu ada elektroniknya. Artinya KTP yang kita pegang itu memang itu dimasukkan dulu, ya mungkin itu untuk sebagai big data tadi, yang memang bisa untuk keperluan serbaguna. Nah, itu sudah bisa sebenarnya, cuma kan tidak berlanjut pada pembuatan sistem karena memang nanggung mungkin karena masih banyak penguasa pejabat yang berbisnis itu masalahnya, maka dia nggak fokus. Jadi karena dia tidak amanah, kira-kira begitu, maka dia nggak fokus. Jadi kalau negara itu fokus menangani, misalkan KTP elektronik itu terintegrasi dengan sistem kesehatan, ya sehingga yang namanya warga negara ketika dia pergi ke rumah sakit, karena dia pergi, dia cukup menunjukkan kartu elektronik tadi dan itu sudah tercatat komplit, ya datanya termasuk rekam medisnya itu sudah tercatat dengan komplit gitu. Dan saya kira itu bukan hal yang mustahil. Secara teknologi itu sangat memungkinkan. Tinggal political will, keinginan politik saja dalam masalah itu. Dan dalam sistem Islam saya kira bayang saya kita punya KTP elektronik, kalau kita udah punya identitas itu terintegrasi untuk semua hal, pendidikan, kesehatan, kemudian juga untuk transportasi, kita pergi kemana dan segala macam itu terintegrasi. Cukup dengan kartu itu kita sudah mendapat banyak pelayanan gitu. Nah, masalah apakah ada masih berbisnis karena itu wilayah mubah, ya, masalah kesehatan jual beli obat dan segala macam. Walaupun negara itu memberikan secara cuma-cuma, tetapi dalam prosesnya kan tidak mungkin tiba-tiba seperti itu. Ya, tiba-tiba saja sejahtera itu kan nggak mungkin. Ada proses menuju ke sana. Nah, itu masih dimungkinkan, ya, membayar dengan biaya sangat murah, membeli obat misalkan, atau orang jual beli obat itu sangat dimungkinkan karena itu wilayah mubah. Wilayah yang boleh ya jual beli obat. Termasuk juga tenaga kesehatan yang bayar dalam sistem Islam itu negara. Tetapi kalau ada pengobatan swasta itu juga sangat dimungkinkan. Ya, itu juga tidak masalah. Apalagi masa transisi, saya kira memang tidak bisa serba tiba-tiba jadi begitu, ya tiba-tiba serba ideal itu kan nggak mungkin. Ada proses ke sana. Kira-kira itu, dan bisa menjawabnya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Imarah dan Pak Endang ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa diterima. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Ustadz Faiz ini, silakan Ustadz. Ya, syukran Ustadz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Priyadi, ini mungkin lebih ke pertanyaan ya, Ustadz. Jadi
Iya. tadi disampaikan tentang sistem kesehatan Islam itu seperti tadi yang disampaikan bahwa negara itu harus menjamin tadi sandang pangan papan, kemudian pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa sistem kesehatan ini adalah bagian dari sistem yang dijalankan oleh negara, seperti sistem ekonomi dan sistem politik dan yang sebagainya. Artinya bahwa sistem kesehatan ini tidak akan bisa berjalan kalau negaranya itu tidak menjalankan sistem Islam. Saya menyimpulkannya begitu. Kemudian bagaimana kita kemudian menciptakan sebuah sistem kesehatan Islam, menciptakan sistem kesehatan Islam itu bagaimana supaya kita bisa merubah apanya dulu nih, Ustaz, negaranya dulu apa sistem kesehatannya dulu, begitu Ustaz. Oh, iya. Salah saya jawab ya. Oke. Tadi benar disampaikan oleh Ustaz Faiz, memang sistem kesehatan adalah subsistem, komponen sebenarnya dari sebuah sistem yang besar. Maka kalau kita ingin lihat Islam itu sebagai sebuah sistem, berarti kesehatan itu ada di dalamnya. Dan masalah kesehatan, dia terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Nggak bisa dilepaskan. Terintegrasi satu dengan yang lain. Maka yang mesti berubah dulu adalah bagaimana tatanan bernegaranya. Kehidupan bernegara, cara bernegaranya itu harus berubah. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Ya, kita Allah kan menciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita kan bukan untuk bebas, tapi Allah menciptakan kita dengan ngasih panduan kan. Panduan itu yang mesti dijalankan. Dijalankan dalam kehidupan. Nah, ketika kita jalankan dengan panduan itu kita jalankan dalam kehidupan, itu kemudian konsekuensinya kita menjalankan kehidupan politik, ekonomi, bernegara, sosial segala macam itu berdasarkan panduan itu. Sebenarnya kebutuhan kita ya kebutuhan manusia akan mengubah yang namanya daulah ini ya itu karena tuntutan keimanan. Nah, setiap orang beriman harus begitu. Jadi tuntutan keimanannya begitu. Nah, bayang saya karena memang saya sudah ngasih judul kan, kita itu hidup di era kegagalan. Ya, manusia semakin sadar bahwa manusia ternyata nggak mampu. Kita lihat saja diskursus global ya terkait kesehatan tadi WHO ya 13 isu yang akan diatasi. Kalau level global secara umum itu adalah seperti UNESCO itu adalah SDGs gitu. SDGs. Lihat saja satu persatu itu. Dari SDGs itu, problem-problem peradaban itu banyak problem-problem yang memang nggak akan tidak bisa selesai dengan sistem bernegara di dunia pada hari ini. Ya, masalah climate change, misalkan perubahan iklim, ya itu nggak bisa selesai itu. Masalah gender nggak akan selesai, ya karena masalah gender saja udah masalah, cara melihat masalahnya saja masalah, nggak akan selesai. Jadi banyak masalah-masalah global yang tidak selesai. Bayangan saya. Kalau umat Islam itu mampu menghadirkan Islam sebagai way out, jalan keluar, termasuk cara bernegara, itu kita bisa menghasilkan yang sangat baik. Itu pasti akan diborong, itu akan dibeli. Yang dihadapi nanti yang menolak adalah orang-orang yang merasa diuntungkan dengan sistem yang ada ini, yaitu para kapitalis. Tapi rakyat secara umum, rakyat dunia secara umum, pasti dia akan memilih. Pasti akan memilih. Misalkan jaminan kesehatan. Mana ada yang nggak mau diberikan kesehatan terbaik secara free, secara gratis. Mana ada rakyat yang nggak mau pendidikan secara gratis. Pasti mau semua itu. Dan saya pernah ya di acara workshop tadi saya katakan, itu waktu itu saya kumpul dengan romo, ketemu dengan pendeta, ketemu dengan biksu, segala macam. Nah, salah satu tokoh agama Katolik pada saat itu kita diskusi. Saya akan menawarkan Islam. Kemudian dia merasa terganggu kan. Lalu kemudian saya jelaskan bagaimana Islam itu menjamin tadi. Apa yang dia katakan setelah itu? Dia katakan, wah, saya baru dengar nih. Kan saya bandingkan kapitalis dengan Islam dalam menjamin kebutuhan. Bagaimana konsep Islam? Saya baru dengar nih. Harusnya dia bilang, yang begini ini itu disampaikan ke gereja-gereja biar kami paham. Ini biar kami paham. Jadi mereka nggak paham, karena yang dia bayangkan kalau bicara masalah sistem Islam, itu dibayangkan itu adalah potong tangan, rajam, dan segala macam.
Mereka nggak tahu kalau sistem Islam itu memang memberikan jaminan yang jauh lebih adil. Waktu saya tantang, kalau Islam itu begini, praktek sekarang begini, pilih mana? Ya pilih Islam. Nah, di dunia pada hari ini, saya katakan, tadi saya sebutkan sebagai era kegagalan, pengetahuan manusia itu tidak mampu menciptakan kehidupan, kesehatan, well-being, tadi happiness ya pada setiap individu, dan juga tidak mampu memberikan peradaban yang berkah. Tapi Islam itu bisa. Nah, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya. Nah, jadi yang mesti dirubah sistem kesehatan, ya kalau negara mau mempraktekkan itu. Tapi memang negara ketika mempraktekkan itu, dia akan terkunci dengan sistem yang lain yang sudah terlanjur di setup. Sistem ekonominya misalkan, bagaimana menangani pertambangan segala macam, sudah tersehat, dia sudah terkunci, sehingga dia nggak bisa membiayai itu. Belum lagi paradigmanya juga berbeda, nggak bisa biaya itu. Nah, sehingga yang mesti dirubah memang cara kita bernegara. Jadi baru kita bisa berharap sistem itu bekerja. Dan ini bekerjanya kan memang ini non-diskriminatif tadi, semua warga negara. Nah, inilah tugas kita semua, saya kira tugas sahabat semua sebagai seorang muslim ya, ini menyajikan ya Islam yang komprehensif ini ya agar mereka bisa melihat Islam sebagai solusi. Mungkin juga ya baik Islam in way civilization in waiting, peradaban yang sedang ditunggu-tunggu. Nah, ini yang kita belum. Mungkin kita banyak pada hari ini melakukan kritik. Oke, itu baik ya, kritik sana, kritik sini, kritik kapitalisme, kritik itu oke baik. Tapi masih kurang kita menyajikan apa ibaratnya kita ingin memadamkan cahaya yang redup, tapi kita lupa menyalakan cahaya yang terang gitu. Nah, tugas kita itu adalah tidak hanya memadamkan cahaya yang redup ini, kalau toh dibiarkan pun kalau kita berhasil menyalakan api yang terang, itu artinya kita memberikan pencerahan kepada manusia dengan sistem yang hebat, ya, yang bersinar. Lama-kelamaan mereka akan meninggalkan cahaya yang redup ini. Nah, tugas kita di sini. Jadi saya berharap memang dengan kajian ini kita setting sistem, teknologi dan segala macam ini untuk membuat kita mulai ya berpacu untuk memahami Islam secara komprehensif, lalu kemudian mendakwahkan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, jazakallah khairan kasran penjelasannya Ustaz Nofriadi dan pertanyaan dari Ustadz Faiz mudah-mudahan bisa mencerahkan. Baik, pertanyaan terakhir singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Aan, bagaimana tips untuk pribadi agar kita lebih semangat untuk meninggalkan zona nyaman kita sekarang untuk bercapek-capek menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi di tempat yang sama sekali masih asing bagi kita? Ustadz, mungkin ini terkait pertanyaan pribadi. Nggak apa, Ustadz, silakan Ustadz. Oke, belajar tempat tinggi yang asing saya nggak tahu nih, mungkin maksudnya belajar luar negeri ya? Ya Ustadz. Oke. Saya sarankan malah belajar luar negeri. Jadi dokter, wah apalagi di negara maju, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nanti pengetahuan-pengetahuan di luar negeri itu akan memperkaya, gitu, memperkaya bangunan sistem Islam yang dibangun. Kan ada teman-teman nih yang berkutat pada kitab-kitab kuning, ya, yang kajian-kajian fikih, usul fikih, hadis segala macam itu paham gitu. Tapi mereka kebanyakan juga agak susah mengkonstruksi, ya, masa depan, ya, bagaimana bangunan fisiknya, bagaimana manajemennya, gitu. Kalau tidak punya referensi, benchmarking. Nah, benchmarking ini bisa kita dapatkan dari negara-negara maju. Saya bisa bercerita tentang kemajuan Jepang misalkan, mereka luar biasa hebatnya. Tapi sisi yang lain, saya tahu ada celahnya. Dan saya akhirnya juga bisa tahu mana yang bisa diadopsi, mana yang bisa diambil. Tapi kita tahu ini ada celahnya. Dengan mempelajari Islam tadi. Nah, saya kira bagi teman-teman yang sudah di jalur profesional, tanggal begitu, ya pendidikannya S1, S2 bidang kesehatan, lanjutkan S3, profesor S3 itu. Karena itu sangat membantu gitu. Di samping harus juga memang belajar Islam. Jadi memang kita ini akhirnya jamnya memang kurang. Ya, belajar banyak hal yang dipelajari gitu. Jadi memang tapi memang dibutuhkan. Nah, teman-teman yang sudah mapan di bidang katakanlah mengkaji tentang bidang agama gitu, biarkan saja gitu. Memang dibutuhkan besok itu mustahid yang nanti bisa menggabungkan dua ini. Nah, kalau bisa dua-duanya langsung diselami itu oke, itu juga nggak masalah. Tapi jangan dilupakan, terutama misalkan teman-teman di bidang keperawatan, ahli gizi, atau juga bidang medis, atau mungkin juga herbal, mungkin dia ada sekolahnya ya. Nah, itu diteruskan saja gitu. Biar kita lihat kalau perlu sekolahnya di tempat yang terbaik. Saya dulu milih sekolah di Jepang niatnya juga begitu. Saya pengen
belajar di salah satu landmark kapitalisme. Jadi kota termahal di dunia itu kan di Tokyo dan Osaka. Nah, saya langsung ke Tokyo, ke kota termahal di dunia. Untuk apa? Biar saya bisa menyerap energi positifnya ya. Energi positifnya itu misalkan ya tadi, bagaimana mereka memiliki kemajuan di bidang madiyah atau begitu. Tapi saya tidak lupa dan saya tahu betapa mereka juga gagal kehidupan pribadinya. Ya. Itu bisa. Nah, tapi kita ini kan banyak gagal pribadi, gagal juga madiyahnya gitu. Ya, ini repot banget kita sebagai nabi. Tadi kalau kita belajar di negara maju sampai jenjang tertinggi, apalagi nanti sampai S3, itu pola pikirnya mesti berubah. Ya, cara berpikir, cara melihat masalah juga berubah. Cara meyakini sesuatu juga berubah. Dan itu sangat kompatibel dengan Islam. Jadi sebelum S3, bayang saya, lanjutkan sampai S3. Anda akan merasakan cara berpikir yang berbeda, yang berubah. Gitu. Saya kira begitu. Baik, jazakallah khairan. Baik, para asatidz, para peserta kajian, Bapak Ibu semuanya, sepertinya kita sudah menunjukkan jam 8.30, jadi saya berikan waktu kepada Ustadz Nofriadi untuk memberikan closing statement-nya. Ustadz. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, ya tadi sudah saya berbagi ya terkait masalah the future ya di masa depan, agar kita membayangkan ada hope, ada harapan di masa depan ya, bagaimana kita men-set up sistem kemunculan teknologi kesehatan yang terbaik ya di peradaban masa depan, peradaban baru Islam. Dan tentu saja banyak hal yang itu di luar kompetensi saya, dan itu kalau cara kesehatan berarti kompetensi Anda semua. Tugas saya adalah tadi untuk menyampaikan dasar-dasar Islamnya, jadi modal ya untuk membangun impian terkait masalah sistem dan teknologi kesehatan dalam peradaban yang baru. Dan saya kira ini perlu kita kembangkan lebih jauh ya, diskusi pendalaman terkait masalah ini, terutama bagi teman-teman di Help Syar'i gitu. Jadi untuk bisa mungkin satu saat sampai bisa menunjukkan bangunan sistem yang lebih utuh ya, kesehatan yang bisa selesai itu dengan menerapkan Islam sebagai sebuah sistem. Jadi banyak determinan kesehatan itu selesai dengan sistem Islam, sehingga orang sakit itu bayang saya memang nggak banyak. Contoh pertama adalah orang sakit di Jepang itu juga nggak banyak gitu. Jadi orang sakit di Jepang itu ke rumah sakit itu hanya orang tua. Nah, ke depan bayang saya juga begitu, tidak banyak orang sakit gitu. Dan ini tugas kita untuk mensimulasikan ya, simulasikan, membuat planning, perancangan, desain bagaimana sistem kesehatan yang memang ditunggu-tunggu di masa depan. Nah, saya kira mungkin itu ya, semoga jadi amal soleh bagi kita semua. Saya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah atas closing statement-nya, Ustadz Nofriadi. Baik, peserta kajian HEPS pagi ini, saya ingin menyampaikan berita duka. Ini kami pengurus HEPS Nasional mendapat kabar bahwa ayahanda Dr. Fauzan Ashari Marzuki, spesialis kulit dan kelamin, baru saja meninggal dunia. Kita doakan beliau dan kita kirimkan al-Fatihah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu, dan juga kita berikan juga doa kepada seluruh kondisi pandemi saat ini memang belum berakhir, dan juga banyak nakes yang sakit, banyak juga yang terpapar. Kita juga doakan kepada saudara-saudara kita semuanya, baik nakes, baik masyarakat Indonesia secara umum, agar wabah ini bisa teratasi segera. Fi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwanifah dan akhwatillah yang dirahmati Allah, ini tadi kita sudah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita secara pribadi dan untuk Islam ke depannya. Dan saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa Healthcare Profesional Syariah atau disingkat HELTS merupakan jaringan tenaga kesehatan profesional muslim yang aktif di tengah-tengah umat untuk melakukan aksi, edukasi, dan menawarkan solusi ideologi Islam dalam bidang kesehatan dan berperan serta menyokong diterapkannya syariah dalam seluruh aspek kehidupan
Itu yang ingin saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, dan saya harap kepada peserta bisa mengikuti kajian ini dengan rutin. Insya Allah kajian ini akan kita adakan rutin setiap Ahad, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dan untuk kemajuan Islam ke depannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Wa Nopriadi Ya, dan Assalamualaikum. semuanya. Syukran Ustaz Wahyu. Saya live ya. Terima kasih Ustaz Wahyu. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum izin lab.